Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Pranoto. Saya di sini akan menyampaikan presentasi untuk penyelesaian tugas UAS mata kuliah analisa berorientasi objek. Untuk yang pertama adalah soal nomor 1. Jelaskan bagaimana prinsip enkapsulasi dan abstraksi dalam OOP dapat mencegah insiden seperti hardcode kredensial pada studi kasus. Enkapsulasi adalah proses menyembunyikan detail implementasi internal sebuah objek dan hanya mengekspos antarmuka atau interface yang dibutuhkan. Penerapan enkapsulasi untuk mencegah hardcode kredensial adalah kredensial seperti username dan password akan disimpan dan dikelola oleh objek aman yang hanya bisa diakses melalui metode yang sudah divalidasi. Kemudian enkapsulasi memungkinkan pembuatan modul keamanan khusus, misalnya credential manager yang memproses autentifikasi secara terpisah dan aman dari logika bisnis. Selanjutnya adalah abstraksi adalah proses menyederhanakan kompleksitas sistem dengan hanya menampilkan fitur-fitur esensial dan menyembunyikan detail teknis. Penerapan abstraksi untuk mencegah hardcode kredensial adalah pemanfaatan fitur LDAP untuk proses login. Kemudian autentikasi user dan sistem bisa dibuat sebagai komponen abstrak melalui interface autentikator yang tidak mengungkap bagaimana kredensial disimpan, dienkripsi dan atau divalidasi. Selanjutnya, tanpa enkapsulasi dan abstraksi, kredensial itu dapat tersebar di berbagai titik kode dengan rentang kebocoran seperti contoh kasus PDN. Dengan penerapan OOP yang benar, kredensial disimpan secara aman. Selanjutnya untuk soal nomor 2, identifikasi dua fase kritis SSDLC yang gagal dalam studi kasus. Kemudian berikan rekomendasi aktivitas keamanan, contohnya security requirement tracing untuk masing-masing fase. Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua fase. Yang pertama adalah fase desain, kemudian yang kedua adalah fase implementasi. Untuk fase desain, kegagalan tidak dilakukan threat modeling terhadap komponen autentifikasi dan data sensitif. Kemudian kegagalannya kedua adalah desain tidak mempertimbangkan skenario serangan ransomware atau eksploitasi kredensial. Dan untuk rekomendasi, identifikasi potensial ancaman terhadap aplikasi dan data menggunakan metode STRAIT atau PASTA untuk memetakan risiko. Rekomendasi selanjutnya adalah melakukan evaluasi desain dengan melibatkan tim keamanan untuk menguji ketahanan terhadap eksploitasi. Kemudian untuk fase implementasi, kegagalannya adalah tidak dilakukan kode review atau validasi terhadap komponen autentifikasi. Selanjutnya, tidak menggunakan mekanisme penyimpanan kredensial yang aman seperti vault atau environment variables. Untuk rekomendasi fase implementasi adalah pertama, memanfaatkan tools untuk mendeteksi kelemahan source code, kemudian harus melakukan proses review oleh tim keamanan atau senior untuk kode program yang menyentuh modul autentifikasi dan data sensitif. Kemudian untuk soal nomor 3, perbedaan antara use case dan misuse case. Berikan contoh misuse case untuk skenario akses ilegal ke database PDN. Perbedaan dari use case dan misuse case untuk tujuan. Use case adalah tujuannya mendeskripsikan perilaku sistem. Untuk misuse case adalah mengidentifikasi potensi penyalahgunaan serangan. Untuk use case, aktornya adalah pengguna sah, bisa user, admin, ataupun staff. Untuk misuse case, aktornya adalah pengguna tidak sah. Untuk hasil use case, fungsi sistem berhasil dilakukan. Untuk hasilnya misuse case, sistem mengalami penyalahgunaan atau gangguan. Kemudian untuk contoh skenario dari misuse case adalah yang pertama, aktor adalah peretas. Kemudian skenario-nya adalah sebagai berikut: penyerang menemukan kredensial
tersimpan di file konfigurasi backend dan menggunakan kredensial tersebut untuk melakukan autentifikasi dan akses penuh ke basis data PDN. Selanjutnya tujuan penyerang adalah eksfiltrasi data ektp, kemudian data lainnya, dan melakukan enkripsi data ransomware dan meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency. Dan untuk pencegahan adalah menerapkan threat modeling sejak fase awal desain, lakukan kode review, dan static analysis untuk autentifikasi dan otorisasi. Kemudian diagram Misukis akan membantu stakeholder memahami titik rawan sistem dan mengambil tindakan mitigasi lebih cepat. Kemudian untuk soal nomor 4 ada perintah untuk membuat rancang kelas diagram sistem data manajemen portal. Ini ada gambarnya, diagramnya seperti ini. Ada kelas user, kelas data encryption, kelas data access logger, kemudian kelas data backup system dengan penjelasan sebagai berikut. Kelas user adalah semua permintaan harus melalui autentifikasi dan otorisasi. Di dalam kelas user ini ada metode authorized access untuk melakukan tersebut. Kemudian di kelas data encryption ini berinteraksi langsung dengan backup system untuk memastikan data backup terenkripsi. Untuk kelas access logger fungsinya untuk mencatat semua interaksi. Kemudian kelas backup system fungsinya untuk melakukan fungsinya untuk backup dilakukan secara otomatis dan diidentifikasi melalui metode data encryption. Zero trust enforcement-nya tidak ada interaksi antar objek atau kelas yang terjadi tanpa proses verifikasi dan pencatatan. Ini akan mengurangi potensi privilege, encapsulation, dan memperkuat traceability. Kemudian untuk soal nomor 5 adalah perintah untuk membuat sequence diagram alur pemulihan data pasca ransomware. Diagramnya seperti ini, ada admin, ada insiden response team, ada backup sistem. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Admin akan mendeteksi gangguan dan melaporkan ke insiden response team. Kemudian insiden response team mengisolasi sistem dan menganalisa ransomware. Selanjutnya backup sistem diverifikasi lalu digunakan untuk restore sebagian data. Kemudian jika description tool tersedia dan sesuai bisa digunakan untuk data yang terlanjur dienkripsi. Dan admin memverifikasi integritas sistem, memastikan tidak ada reinfeksi lalu melanjutkan layanan seperti biasa. Untuk langkah krisis isolasi sistem, validasi backup, dan restorasi data. Untuk langkah isolasi sistem, penjelasan adalah melakukan identifikasi titik yang terdampak berdasarkan log, alert, dan laporan pengguna, kemudian memutuskan semua konektivitas jaringan dari sistem yang terinfeksi. Kemudian untuk langkah validasi backup itu berupa identifikasi sumber backup data baik yang di lokal ataupun cloud, kemudian melakukan scan backup data dengan antivirus yang terbaru, selanjutnya melakukan dokumentasi hasil validasi dan tandai sumber backup yang siap untuk melakukan restore. Dan untuk langkah restorasi data yang pertama adalah restore data secara bertahap sesuai prioritas, selanjutnya melakukan verifikasi fungsional setiap aplikasi setelah direstore untuk memastikan aplikasi berjalan dengan normal. Kemudian yang terakhir adalah melakukan dokumentasi seluruh proses dan memperbarui SOP pemulihan untuk audit ke depan. Demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.